Partai Demokrat, PKB, dan PKS menunjukkan sinyal akan berkoalisi untuk pertarungan Pilpres 2024. Jika terbentuk, maka koalisi ini akan menjadi poros kedua setelah Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Golkar, PAN, dan P3. Dilansir cnnindonesia.com, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait mengamini kerjasama ketiganya. Pengumuman kepada publik akan segera dilakukan. Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi belum memastikan tetapi tidak membantah kabar ini. Komunikasi juga dijalin dengan Nasdem namun belum tercapai kesepakatan. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memiliki elektabilitas tertinggi dibanding kader PKB dan juga PKS. Nama AHY sering masuk dalam 10 besar tokoh dengan elektabilitas tertinggi sebagai capres atau cawapres. Kabar rencana koalisi Demokrat, PKB, dan PKS mencuat. Koalisi ini disebut diam-diam sudah berpacaran dan tinggal menunggu waktu deklarasi. Seberapa besar kans terbangunnya koalisi ketiga partai ini? Siapakah sosok capres-cawapres yang potensial bisa diusung? Kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan Bang Andi Malarang yang Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Mas Saiful Huda, Wasekjen dari PKB, dan Mas Sirojudin Abbas, Direktur Eksekutif SMRC. Selamat malam Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat malam. Malam, Mas Renhat. Selamat malam, Ya. Assalamualaikum. Kabar baik semuanya. Ini juga kita mendengar kabar ada yang berpacaran dalam tanda kutip. Kabarnya PKS, Demokrat, dan juga PKB sudah ada sinyal berkoalisi. Saya mau tanya dulu ke Bang Andi Malarangeng dari Demokrat. Kalau dikatakan oleh DPP Demokrat memang ada komunikasi yang intens ya dengan Demokrat, PKB, dan juga PKS. Saya mau tanya seberapa intens komunikasi ini dibangun, Bang Andi? Memang kita sudah melakukan komunikasi yang intens dengan teman-teman di PKS maupun juga PKB dan dalam rangka membentuk koalisi. Karena bagaimanapun kita juga sadar bahwa masing-masing kami tidak bisa jalan sendiri, harus bersama-sama dengan partai lain. Dan ketiga ini nampaknya kami bersambutan ya, disambut baik juga dengan teman-teman yang lain sehingga nampaknya cocok ini. Lagi pula kan memang Partai Demokrat, PKB maupun PKS juga sudah pernah bekerjasama sama-sama dalam kabinetnya Presiden SBY. Sehingga kalau kemudian kita melanjutkan lagi kerjasama itu sekarang menghadapi pemilu 2024, tentu saja bagus sekali. Dan sekarang memang komunikasi yang intens di antara petinggi-petinggi ketiga partai ini sedang dilakukan tahapan-tahapannya dan sebagainya. Oke, nah sekarang tahapannya sampai di mana? Kalau Gus Jazilul, rekannya Mas Saiful Huda kan mengatakan ini masih tahap pacaran ya dalam tanda kutip. Nah kalau Bang Andi menggambarkannya tahapan komunikasi antara Demokrat dengan PKB dan PKS ini ada di posisi yang seperti apa? Oh, ini sekarang sudah pada tahapan tingkat tinggi. Sehingga dampaknya kita juga sudah dibicarakan mengenai kesamaan-kesamaan visi dan kemudian juga berdasarkan kedaulatan partai dan kesetaraan. Jadi tiga partai masing-masing setara, kita sama, punya pemikiran yang sama untuk bagaimana membangun negeri, tinggal bagaimana kita detail-detailnya lagi lah, kira-kira begitu. Oke, nah Bang Andi, kalau ada faktor kecocokan ya yang tadi Bang Andi katakan, selain karena memang pernah dalam satu koalisi yang sama eranya Pak SBY saat itu. Kecocokan apa yang kemudian menurut Demokrat memang tampaknya bisa berjalan dengan PKS dan juga PKB kalau kita bicara soal Pilpres 2024. Biasanya kan tentu ada mutual understanding begitu atau ada kesepakatan soal nama capres-cawapres. Kalau yang sekarang ini kecocokannya seperti apa sih Bang Andi? Sekarang ini kita sedang menyatukan visi misi bersama. Kami tentu saja mengusung perubahan dan kita sama-sama menginginkan ada perubahan yang lebih baik lagi. Dan kemudian bagaimana mengenai calon presiden atau wakil presiden, ini kita juga rasanya sepakat bahwa bisa dari dalam partai, kemudian bisa juga dari luar partai. Kalau dari dalam partai kan ada dari Partai Demokrat sendiri ada AHY, Mas AHY ketum kami, di Caimin ketum PKB, dan kemudian juga ada Pak Salim dari PKS sebagai Majelis Syuro PKS, dan kemudian
itu dari internal. Tapi kalau bisa saja adalah eksternal kalau memang ada yang kita sepakati sebagai tokoh yang bisa kita kita bisa bersama-sama mendukungnya, dan kemudian yang penting kalau kami bertiga bergabung, ya kalau sudah bergabung harus menang. Oke, Kira-kira begitu. oke. Saya coba tanya juga ke Mas Saiful Nah, ini Huda. bukan main-main. Ya, oke. Oke, ini bukan main-main, artinya ini cukup serius, sangat serius, Mas Saiful Huda, rencana koalisi Demokrat, PKS, dan PKB? Kita lagi nyiapin kapal besar ini. Mhm. Sebagaimana disampaikan oleh Bang Andi. Ada 3 hal kenapa koalisi ini harus kita bangun. Yang pertama, memang 20% presiden threshold mau tidak mau mengharuskan semua partai untuk berkoalisi. Dan ini pilihan terbaik kita terkait dengan agenda koalisi dengan Demokrat dan PKS. Yang kedua, pemilu 2024 memang pemilu dari titik kilometer 0, yang artinya kita harus menyuguhkan sebanyak-banyaknya figur bagi publik Indonesia. Dan pilihan terbaiknya paling tidak 3 pasangan. Dan koalisi PKB, Demokrat, dan PKS kita persembahkan menjadi bagian dari salah satu pasangan dari 3 pasangan paling tidak yang harus muncul dalam Pilpres 2024. Yang ketiga, memang kalau urusan siapa calonnya gampang itu, Mas Reinhardt. Kita punya Gus Muhaimin, Mas Ahaye mewakili dari Demokrat, Pak Dr. Salim mewakili PKS. Tinggal nanti ketemu, dan secara platform tiga-tiganya nggak pernah ada masalah dan pernah bekerja sama. Secara value ideologisnya nggak ada masalah. Jadi kapal besar ini tinggal nanti diisi penumpang sebanyak-banyaknya dan kita secepatnya akan berlayar. Oke, artinya komitmen PKB serius, Mas Saiful Huda, untuk koalisi ini, karena begini, ketika memunculkan rencana koalisi semut merah dengan PKS, itu saja banyak yang memandang bahwa ini potensi rapuh begitu, karena di bawah sangat berbeda masanya PKS dengan PKB. Nah, sekarang masuk Demokrat, ini seberapa solid sebenarnya? Relatif nggak ada masalah sebenarnya, karena kita tahu Demokrat berbasis nasionalisme dan Pak SBY seringkali nasionalisme religius, PKB juga sama. Jadi PKS sama merepresentasikan gerakan Islam sebagaimana PKB. Jadi kalau 3 koalisi ini kira-kira betul-betul merepresentasikan politik Indonesia, yaitu nasionalisme dan religius saat bersamaan dalam satu tarikan nafas. Oke. Jadi nggak ada masalah sama sekali. Oke, baik. Tarikannya di situ. Tarikannya ada di situ. Saya ke Mas Abbas, membaca dari luar. Bagaimana Mas Abbas, ketika Anda mendengar ada rencana koalisi ini, kansnya seperti apa? Tidak hanya kans untuk menang, tapi kita bicara kans untuk solid terlebih dahulu bahwa ini bisa menjadi koalisi yang langgeng sampai 2024. Well, ya, saya secara pribadi menilai inisiatif yang dilakukan oleh Demokrat, PKS, dan PKB ini inisiatif yang tepat karena masyarakat membutuhkan banyak alternatif pemimpin yang bisa mereka pilih di pemilu 2024 nanti. Dan sementara ini partai-partai politik belum bisa menawarkan tokoh-tokoh yang memiliki legitimasi kuat dari sisi politik dan juga legitimasi kuat dari sisi elektoral. Nah, saya kira dengan adanya koalisi yang baru, jadi setelah KIB ya koalisi yang ini mungkin gitu, maka masyarakat diberi optimisme bahwa pemimpin-pemimpin Indonesia ke depan itu banyak pilihannya, dan partai-partai yang berada dalam koalisi itu juga siap untuk mendukung dan mensupport kepemimpinan Indonesia ke depan. Saya kira ini inisiatif yang sangat positif dari ketiga partai tersebut.
Oke, kalau bicara soal kans yang tadi saya tanyakan itu, Mas Abbas, apakah memang ini kansnya cukup besar, tidak hanya untuk menang, tapi juga ini benar-benar solid karena ini kan baru rencana yang diumumkan ya, belum ada secara resmi dideklarasikan. Mungkin saja kemudian ada dinamika politik yang berkembang sehingga itu bisa berubah. Ya, kalau soal chance, pertama kesolidan, tentu saja ini soal negosiasi di internal partai-partai politik. Tapi kalau kita lihat sejarahnya, maka kita punya beberapa nilai positif dari ketiganya. Pertama, sama-sama pernah bekerja dengan satu payung besar di koalisi PSBY, 2 periode, artinya 10 tahun bekerja sama. Sebelumnya PKB dengan PKS juga sempat bersama-sama mengusung Presiden Gus Dur di pemilu 99, pasca pemilu 99 di poros tengah saat itu. Dan dari sisi ideologi sebetulnya ini ada semacam kontinuum. Jadi anggap saja PKS itu Islam kota yang cenderung lebih ke kanan, sementara PKB itu moderat, cenderung lebih terbuka di tengah gitu. Dan Demokrat bisa mewadahi kedua-duanya karena keterbukaannya pada prinsip-prinsip nasionalisme religius yang dari awal pendiriannya sudah diyakini sebagai platform politik Partai Demokrat. Dan itu sudah terbukti bekerja di 10 tahun masa kepemimpinan Pak SBY. Oleh karena itu dari sisi prospek kuatnya daya rekat ketiga partai tersebut saya melihat cukup baik. Soal chance untuk menang tentu saja banyak faktor, bukan hanya ditentukan oleh kecukupan jumlah kursi untuk mengusung atau untuk memenuhi presidensial threshold, tapi seberapa cocok partai-partai itu menawarkan calon presiden yang sesuai dengan harapan masyarakat. Karena berbagai eksperimen yang kita lakukan dalam beberapa studi kita itu menunjukkan bahwa pemilih cenderung lebih mengutamakan pada calon yang mereka sukai dan mereka percayai ketimbang partainya. Jadi ada kemungkinan dalam beberapa temuan kita itu, jika partai politik menawarkan calon yang kurang diinginkan atau kurang disukai oleh pemilih, maka pemilih tersebut bisa meninggalkan partai itu, partainya. Gitu. Nah, jadi ada risiko yang sangat besar jika koalisi partai-partai politik ini menawarkan calon yang kurang diharapkan atau kurang diinginkan oleh pemilih, karena risiko elektoralnya untuk partai itu juga tidak kecil. Oke, jadi nama capres dan cawapres masih menjadi pekerjaan rumah bagi parpol yang kemudian sekarang mungkin sudah sedang berencana berkoalisi, termasuk juga Demokrat, PAN dan juga Demokrat, PKB dan juga PKS. Saya mau tanya ke Bang Andi dan juga Mas Syaiful Huda, mengapa kemudian memilih untuk kalau ini jadi ya, mengapa memilih untuk membangun koalisi atau poros tersendiri? Tidak bergabung dengan poros yang sudah ada, katakanlah KIB, apalagi PKB ini Mas Syaiful Huda. Kalau bergabung dengan Demokrat dan juga PKS, PKB memilih jalan berbeda ini, bergabung dengan partai non pemerintah saat ini. Tapi dijawabnya nanti, kita break dulu, kami akan segera kembali. Kami lanjutkan diskusi soal rencana koalisi Demokrat PKB PKS di 2024. Saya kembali ke Bang Andi Malarangeng. Sudah ada sebetulnya poros yang sudah terbentuk, Bang Andi. Ada Koalisi Indonesia Bersatu begitu ya. Ada Golkar, PAN dan juga P3. Partai ini juga sebetulnya pernah dalam satu koalisi juga dengan Partai Demokrat. Mengapa kemudian memilih membentuk satu poros yang lain, poros yang berbeda? Apakah memang dalam Pilpres 2024 nanti Demokrat punya target untuk membentuk poros tersendiri dibanding poros yang sudah ada? Kan kita harus memberikan pilihan-pilihan terbaik bagi rakyat Indonesia, rakyat pemilih. Seperti katakan Bung Sirojudin tadi, semakin banyak pilihan semakin baik. Jangan lagi kita kembali kepada hanya 2 poros saja lalu kemudian terjadi polarisasi pemilih. Apalagi menggunakan isu-isu primordial ataupun isu-isu
yang lebih identitas sifatnya. Nah, kalau ada lebih dari 2, ya kita harapkan kan kalau PDIP bisa berlayar sendiri, mungkin, ya toh sudah ada Golkar, PKB, PAN dan P3. Dan kalau ada poros satu lagi kan paling tidak sudah tidak 3 poros. Kalaupun ada 4 poros pun bagus juga, sehingga rakyat bisa memilih opsi di antara opsi-opsi yang terbaik. Dan bagi kami ini sudah pas benar ini, karena tadi Anda mengatakan apakah akan ada soliditas dan sebagainya. Pertama, kami sudah pernah bekerja sama. Kalaupun mengenai ada PKB berbasis Nahdien, ada PKS dengan Islam progresif, lalu kami dari Demokrat nasionalis religius, dengan dengan masing-masing kami ini ada pasarnya sendiri-sendirilah di masyarakat pemilih Indonesia. Justru dengan pasar yang beragam disatukan, ini mencerminkan Indonesia secara keseluruhan. Dan karena itu ini salah satu pilihan yang terbaik bagi rakyat pemilih Indonesia. Mudah-mudahan segera kita bisa finalisasi untuk. Oke, segera bisa memfinalisasi. Kalau dari Demokrat sendiri, apa syarat yang diajukan dengan bergabung ke dalam koalisi ini? Sebagai partai politik tidak mungkin tidak ada hitung-hitungannya kan, Bang Andi. Nama Mas AHY selama ini selalu diajukan oleh Partai Demokrat sebagai capres. Meskipun tadi Anda katakan capres-cawapres nanti dulu lah, tapi bagaimana mungkin koalisi tidak kemudian membahas soal nama capres-cawapres? Oh, tentu saja akhirnya sampai pada capres-cawapres. Tapi kan sekarang ini pendaftaran capres-cawapres masih tahun depan, akhir tahun depan lah. Jadi masih banyak waktu. Sekarang ini kita bersama-sama menyatukan pandangan, rasanya sudah akan kita ini mengusung, kalau kami di Demokrat tentu saja ingin mengusung adanya perubahan, tema perubahan untuk kebaikan bersama, untuk Indonesia, kan begitu. Nah, kemudian juga bagaimana kita melihat dikenakan kemana. Ini kita rasanya juga semakin dekat kami nih. Tinggal kemudian kalau soal capres-cawapresnya, saya rasa bagaimana siapapun yang kita pilih dari internal maupun dari eksternal, tapi koalisi ini harus menang. Kalau cuma sekedar bikin koalisi tapi tidak ada harapan untuk menang, ya untuk apa koalisi itu? Cuma meramaikan aja pertandingan tapi tidak ada harapan untuk menang. Kita ingin menang. Itu dia. Siapapun nantinya, internal atau eksternal, tidak ada masalah. Oke. Untuk menang itu kemudian juga faktor capres-cawapres sangat menentukan juga ya, Bang Andi. Saya ke Mas Saiful Huda. Tentu saja. Ya, bagaimana Mas Saiful Huda dari Anda dari PKB sikap soal capres-cawapresnya? Selama ini nama Pak Muhaimin selalu diajukan. Bahkan tadi Gus Jazilul memposting juga di Instagram gambar Anies dan juga Pak Muhaimin Iskandar. Apakah ini sinyal juga ini akan diusung oleh koalisi ini atau bagaimana sebenarnya? Opsi capres-cawapres masih panjang ya Mas Rehat. Nah, karena itu kita ibarat bidak politik, karena 20% presiden threshold itu harus terpenuhi, mau nggak mau. PKB nggak bisa jalan sendiri, Demokrat sama, PKS juga sama, dan partai-partai yang lain. Karena itu bidak politiknya kita penuhi 20%. Nah, habis itu saya kira tinggal duduk bersama, dan itu sangat mungkin. Dan masih ada waktu untuk terus kita konsultasikan di ruang publik. Siapa saja yang terbaik dari koalisi PKB, Demokrat, dan PKS. Mas AHY terus berjalan selama ini dan elektabilitasnya bagus, Gus Muhaimin juga sama, Pak Dr. Salim yang selama ini digadang-gadang oleh PKS juga terus bekerja. Jadi masih ada waktu untuk mensinergikan itu. Tentu fatsun-fatsun politik juga akan menjadi pegangan kita semuanya, karena salah satu parameter yang paling agak mungkin titik temunya adalah membangun fatsun dari masing-masing partai ini. Oke, menarik karena kalau kita melihat konstelasi sekarang ya, Mas Saiful Huda, PKB memilih kalau kemudian ini benar-benar menjadi koalisi yang resmi, memilih bersama dengan partai-partai di luar pemerintahannya Pak Jokowi. Padahal selama ini PKB ada di pemerintahannya Pak Jokowi, bahkan 3 partai ini sudah membentuk koalisi KIB.
sekali lagi mengapa kemudian PKB memilih untuk berencana koalisi dengan Demokrat dan juga PKS dibanding dengan partai pemerintahan Pak Jokowi yang sekarang masih berjalan ada KIB? Kan partai koalisi Pak Jokowi juga belum selesai semua ya, baru 3 poros kan. PDIP belum, Gerindra juga belum. Artinya ini ruang yang masih cair betul. Koalisi ini masih sangat cair. Dan karena itu PKB mengambil inisiatif untuk koalisi ini. Semangatnya sama sebenarnya. Semuanya ingin ada pembaharuan. Dan momentum 2024 adalah menjadi momentum untuk kita melakukan pembaharuan agenda-agenda politik kita. Karena sekali lagi kita akan memilih calon baru, wajah baru, baik presiden maupun wakil presiden, karena Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf tidak bisa mencalonkan lagi. Artinya pasti terjadi proses pembaharuan politik. Dan mungkin koalisi bisa berbeda, tapi saya meyakini visi misi pembaharuannya tetap sama, ingin melihat Indonesia sejahtera, lahir batin di masa-masa yang akan datang. Dan PKB ngambil inisiatif membangun koalisi ini, semangatnya pembaharuan pasca mungkin kepemimpinan Pak Jokowi. Oke. Bung Reinhardt, Ya. kalau bisa saya tambahkan. Silakan Bang Andi. Jadi bagi kami, tentu saja PKB masih dalam koalisi pemerintahan sekarang ini sampai 2024 di bawah pemerintahan Pak Jokowi. Itu tidak ada masalah. Kami ini kan berbicara tentang koalisi menghadapi pemilu 2024 dan pemerintahan selanjutnya. Kan begitu. Sehingga bagi kami tidak masalah. Sebaliknya, kami sekarang dalam pemerintahan menuju 2024 ini kami atau dalam situasi sekarang ini kami berada pada posisi oposisi yang untuk pemerintahan sekarang ini sampai 2024. Habis pemilu 2024 kan siapa tahu kami bertiga bisa dalam pemerintahan yang sama dan bekerja sama untuk membangun negeri ini. Oke, baik Bang Andi, biasanya Partai Demokrat cukup berhati-hati dalam menentukan langkah dan juga sikap politik. Itu juga tercermin di tahun 2019 dalam menentukan koalisi saat itu. Sekarang kok jadi agak lebih cepat kalau kemudian ini benar-benar jadi? Agak lebih cepat, lebih progresif untuk menunjukkan kemana arah koalisi Partai Demokrat. Mengapa demikian Bang Andi? Kemarin itu kalau kita lihat 2019, 2014 salah satu yang membuat kami di Partai Demokrat terutama adalah melihat bagaimana polarisasi bangsa ini dengan hanya ada 2 pilihan dan kemudian di situ rasanya mengoyak-oyak rasa kebangsaan dan kaitan-kaitan kebangsaan kita. Karena itu sekarang kita memang harus memulai untuk bagaimana tercipta poros-poros lebih dari 2 lah, kira-kira begitu. Kalau lebih dari 2, maka kita lihat tidak mungkin terjadi polarisasi karena ada 3. Kalau ada segitiga, apalagi kalau jadi 4 poros, maka bisa jadi 4. Saya masih ingat pemilu 2024, 2004 pada waktu pemilihan langsung pertama kali ketika Pak SBY berpasangan dengan Pak JK, ada Ibu Mega berpasangan dengan Pak Hasyim Muzadi, Pak Amin Rais dengan Pak Siswono, ada Pak Hamzahas dengan Pak Agung Gumelar dan Pak Wiranto dengan waktu itu Pak siapa? Salahuddin Wahid. Nah, kan pada waktu itu kompetisi sangat kuat, tetapi malah kemudian incumbent dikalahkan oleh penantang yang baru dan segala macam. Tapi kita tidak melihat polarisasi itu. Tapi yang sekarang begitu hanya jadi 2, polarisasi itu yang menjadi sangat keras dan kita sepertinya dibentur-benturkan. Itu yang kami tidak mau. Kalau koalisi nantinya bisa terbentuk, kemudian kita harapkan juga terbentuk Golkar dan PAN dan P3, masih ada lagi kan PDIP, ada Gerindra, ada Nasdem lagi dan segala macam yang bisa saja membentuk koalisi lagi. Paling tidak ada 3. Ini bagi kami lebih sehat bagi bangsa ini. Oke, Mas Abbas ada tambahan kalau kemudian ini benar-benar menjadi 3 poros cukup menarik sebetulnya karena semakin banyak koalisi dan juga capres-cawapres yang ditawarkan kepada publik? Ya betul, tetapi kita juga harus realistis melihat prospek pertarungan ke depannya. Kalau melihat
ke belakang ya. Karena semakin banyak calon juga semakin sulit untuk mencapai 50% plus 1. Itu artinya calon yang banyak atau koalisi yang 3 atau lebih ini bisa jadi hanya muncul di babak prakualifikasi. Oke, nanti ujungnya kembali duel Di lagi babak ya. pertama, pada akhirnya saya kira juga akan melakukan pengelompokan baru lagi. Jadi seandainya argumen menghindari polarisasi, ya itu boleh aja argumen itu, tetapi saya kira situasi bisa jadi memaksa pertarungan itu menjadi 2 putaran dan pada akhirnya hanya ada 2 pasangan yang masuk di babak finalnya nanti. Oke, Mas. Jadi kalau memang betul-betul ingin menghindari terjadinya polarisasi, maka masing-masing harus mengupayakan calon yang sangat kuat yang memungkinkan mengunggul 50% plus 1 di 1 putaran. Dan itu belum ada sampai sejauh ini. Dari nama-nama yang sudah beredar belum ada satupun yang punya potensi kekuatan sebesar itu untuk sementara ini. Oke. Begitupun juga di surveinya SMRC ya, Mas Abbas. Artinya belum ada calon yang begitu benar-benar kuat sehingga kalaupun ada 3 calon ini berpotensi menjadi 2 putaran. Ya. Dan itu artinya ada pengelompokan baru nanti di sana. Tapi sebenarnya kalau kita lihat bercermin dengan pemilu 2004, ya memang akan ada 2 putaran. Tetapi ketika putaran kedua itu, yang bedanya dengan putaran pertama hanya beberapa bulan, memaksa, terutama kemudian yang tersisi, kemudian bergabung dengan 2 pemenang, finalis lah kira-kira. Dalam waktu yang sangat singkat itu tidak terlalu singkat untuk membangun narasi polarisasi politik identitas dalam waktu sekejap. Beda kalau dari 2 sejak awal. Maka mulai dari setahun dari pemilu, 2 kubu ini sudah ya menciptakan istilahnya dulu cebong sama kampret. Yang digoreng terus sampai mendekati pemilu, bahkan sampai setelah pemilu. Nah, kalau 3, paling tidak setahun sampai sebelum pemilu tidak akan ada polarisasi itu. Kalaupun terjadi final putaran kedua, terlalu singkat untuk menciptakan polarisasi. Mas Saiful Huda, tambahan dari Anda? Saya kira. Silakan Mas Abbas. Ya sama, saya kira logikanya harus dibangun semangatnya bahwa kita harus menyuguhkan betul-betul banyak figur kepada publik. Sejak dari awal PKB berkomitmen kuat, jangan sampai ada 2 figur, minimal 3 calon pasangan presiden dan wakil presiden. Karena itu pula PKB berinisiasi membangun koalisi dengan paling tidak hari ini kita bergabung dengan Demokrat dan PKS. Karena sekali lagi semangatnya kita harus membuat tradisi yang baru dari sebelumnya 2019 di mana sudah ada 2 pasangan sejak dari awal dan itu memastikan ada polarisasi. Dan hari ini faktanya ada. Ade Armando menjadi korban dari polarisasi kemarin di depan gedung DPR. Jadi itu api dalam sekam tanpa kita sadari itu, tapi fakta adalah ada suasana begitu di tengah masyarakat dan kita nggak boleh menjadi penyulut lebih besar. Karena itu minimal 3 pasangan koalisi itu menjadi yang terbaik. Bahwa nanti di putaran kedua pasti 2 itu pasti berbeda warna dan konstruksi politiknya pasti berbeda. Mas Abbas, tambahan dari Anda sebelum kita break? Ya, saya setuju Mas Huda. Saya kira yang dimulainya dari komitmen elit-elit partai untuk untuk membuat semacam konsensus nasional untuk tidak menyentuh titik panas itu di dalam politik Indonesia. Karena kita sudah tahu resikonya, kita sudah tahu juga kerusakannya. Harusnya itu menjadi komitmen bersama semua partai politik untuk tidak memasuki wilayah itu lagi. Nah, kalau soal koalisi ini, kalau menurut saya sih realistisnya memang partai-partai membutuhkan alat untuk memobilisasi suara partainya masing-masing. Jadi ini harus dipahami juga, bukan hanya dalam kerangka pilpres koalisi ini penting, tetapi juga dalam kerangka untuk membangun
basis pendukung untuk partai-partai itu sendiri. Jadi, nah karena kita tahu di dalam politik dan di dalam pemilu kita berkali-kali partai-partai yang tidak punya figur elit utama yang diusungnya kesulitan untuk bisa survive. Itu sebabnya saya kira koalisi ini menjadi keharusan bagi partai-partai politik ini untuk bisa survive dan mungkin juga untuk bisa berkembang, karena itu alasan yang mungkin mempersatukan basis-basis konstituennya di bawah. Oke. Jadi saya sepandangan dengan Mas Huda dalam itu soal manfaat strategiknya, bukan hanya untuk konteks pilpres saja, tapi konteks survival partai-partai politik itu sendiri. Oke. Nah, dalam konteks survival ini, Mas Abbas, apakah memang sebaiknya rencana koalisi PKB, PKS, dan Demokrat ini mengusung dari internal mereka, karena juga ada banyak nama yang cukup populer di dalamnya, ada Mas AHY, ada Dr. Salim, ada Gus Muhaimin, atau kemudian lebih baik mengambil capres non koalisi, non partai, yang memang secara survei juga cukup moncer di banyak lembaga survei. Tapi dijawabkan nanti, Mas Abbas. Kita break dulu, kami akan segera kembali. Baik, kita segmen terakhir, sudah banyak tadi yang sudah kita diskusikan soal rencana koalisi Demokrat, PKB, dan juga PKS. Saya ke Mas Abbas, kalau begitu, jadi secara hitung-hitungan politik, sebaiknya kemudian koalisi ini nantinya mengusung capres ataupun cawapres dari internal atau dari nama-nama eksternal yang kemudian memang cukup merajai hasil-hasil survei di lembaga survei, termasuk juga di SMRC. Ya, kalau kita lihat sih memang nama-nama yang sudah beredar ya itu konsisten, karena kita ikuti itu secara longitudinal ya. Kita cek secara reguler. Nah, tetapi saya kira kan itu belum memasukkan untuk unsur mobilisasi partai-partai politik di dalamnya. Nah, kalau soal internal eksternal itu saya kira tergantung apakah di internal ada calon yang punya akseptabilitas yang baik. Karena kalau akseptabilitas ini maksudnya ya seberapa disukai tokoh itu. Karena kalau hanya mengandalkan popularitas dan kurang bisa diterima ya percuma gitu, efeknya bisa negatif ke partai asalnya maupun ke koalisi. Jadi sejauh di internal bisa menemukan tokoh yang tingkat penerimaannya positif, maka partai bisa mengupayakan memberikan legitimasi dan sekaligus membangun infrastruktur ke bawahnya supaya tokoh tersebut mendapatkan elektabilitas yang positif. Waktunya masih cukup. Saya kira kalau mulainya di bulan-bulan ini misalnya, itu kan masih cukup waktu lebih dari 15 bulan untuk bisa memperkuat dukungan untuk calon presiden tersebut. Oke. Tapi kalau ternyata tidak ada, ya harus realistis juga, saya kira, untuk mengadopsi tokoh atau ya mengadopsi tokoh lain dari luar, mungkin gitu kalau memang itu terpaksa, tidak ada lagi gitu. Saya kira ini bukan soal pilihan-pilihan pragmatis atau idealis buat partai politik, tetapi seberapa realistis partai itu menghitung prospek penerimaan tokoh-tokoh yang akan diusungnya. Karena kalau tidak diterima oleh masyarakat, ya likabilitasnya rendah misalnya, saya kira efeknya juga akan negatif ke koalisi dan ke partainya. Saya garis bawahi betul itu karena seringkali dengan alasan ego, dengan alasan pragmatis ingin punya tokoh atau ambisi politik individual tokohnya, memilih calon yang kurang bisa diterima oleh masyarakat. Oke, baik. Saya ke Mas Huda dan juga Bang Andi Malarangeng, tapi saya ke Bang Andi Malarangeng dulu. Kabarnya akan ada satu partai lagi yang bergabung. Intensitas juga dibangun komunikasinya oleh Partai Demokrat dengan satu partai ini.
Siapakah kemudian partai itu, Bang Adi Malarangeng? Apakah itu benar Partai Nasdem yang terakhir kita tahu ada pertemuan Pak SBY dengan Pak Surya Paloh? Tentu kita sangat senang kalau teman-teman di Nasdem bisa bergabung dengan kami ataupun juga partai lain. Tetapi yang penting adalah kesetaraan. Kita masing-masing setara dan kemudian masing-masing punya kedaulatan partai untuk bisa kita bicara bersama dalam satu meja dengan cara yang baik. Nah, kalau itu disepakati, kita senang sekali. Tetapi yang pertama 3 ini dulu lah. 3 ini dulu bagaimana kita menyelesaikan tahapan-tahapan pembicaraan sehingga segera bisa kita selesaikan. Tetapi kemudian kalau ada lagi yang ingin bergabung, tentu saja sangat terbuka. Oke, termasuk artinya Partai Nasdem. Tapi sangat terbuka juga kalau kemudian Nasdem akan bergabung dalam koalisi ini, Bang Andi Malarangeng? Oh, sangat terbuka. Bagi kami, kalau ada partai lain termasuk Partai Nasdem, kami sekarang ini sedang dalam pembicaraan. Memang kalau dengan bertiga ini, mudah-mudahan bisa segera selesai. Tetapi memang kami juga ada komunikasi-komunikasi dengan teman-teman partai lain, silaturahim dan sebagainya. Dan kalau itu pembicaraan-pembicaraan itu bisa ada kesepakatan tertentu, bukan tidak mungkin. Cuma saya katakan sekarang ini kami sedang berbicara bertiga dulu. Oke, berbicara bertiga dulu ya. Oke, fokusnya sekarang masih bertiga dulu. Saya ke Mas Saiful Huda, bagaimana dengan potensi peluang partai lain akan masuk ke dalam rencana koalisi ini? Kalau dilihat sisanya begitu ya, antara PDI Perjuangan, Gerindra dan juga Partai Nasdem. Apakah memang 3 ini juga punya peluang yang sama atau sudah ada satu partai yang memang cukup dekat dengan koalisi ini di antara 3 partai ini? Kita pastikan koalisi ini terbuka, inklusif ya. Setelah 3 partai, PKB, Demokrat, PKS bangun komitmen dulu bersama. Karena kita ingin menyamakan platform pembaharuan politik kita untuk 2024. Kita samakan beberapa agenda dalam jangka pendek dan jangka panjangnya. Nah, setelah 3 partai ini sudah bersama-sama, PKB pada posisi memastikan mengusulkan nanti dalam koalisi 3 partai ini, koalisi ini bersifat inklusif, terbuka, untuk bisa menerima partai lain gabung dalam koalisi ini. Oke, baik. Saya kembali lagi ke Mas Abbas, nanti terakhir lagi ke Mas Huda dan juga ke Bang Adi Malarangeng. Mas Abbas, ini agak sama dengan KIB ya. Jadi sudah ada rencana koalisi, tapi belum ada capres dan juga cawapresnya. Anda melihat fenomena ini seperti apa? Agak berbeda ketika di pilpres-pilpres sebelumnya, di mana ada nama dulu, baru kemudian partai-partai bergabung menjadi sebuah koalisi, tapi ini berbeda. Apa yang terjadi dari bacaan Anda, Mas Abbas? Ya, saya kira partai-partai sangat berhati-hati dan sangat logis saya kira. Karena kalau kita lihat dari data-data yang kita punya juga, memang tokoh partai yang punya elektabilitas cukup positif, itu cukup baik, itu kan hanya 2 untuk sementara ini. Sementara tokoh-tokoh yang lainnya yang punya elektabilitas cukup baik justru yang dari luar partai gitu. Nah, sehingga saya kira akan lebih positif buat partai-partai untuk berbicara platform dulu, baru setelah itu mencari figur. Nah, apakah konfigurasinya nanti dari internal semuanya, apakah mix dari internal dan eksternal, atau dari internal semuanya? Oke. Nah, saya kira ini cara yang paling realistis untuk bisa memastikan partai-partai tersebut punya tokoh yang bisa diusung. Karena saya kira demand-nya di luar juga ada dan saya kira supply-nya juga tersedia. Nah, saya kira partai-partai itu lebih banyak yang membutuhkan ketimbang yang menyediakan, saya kira. Ya, supply-nya lebih banyak dari luar sekarang, dari non-partai. Oke.
Terakhir ke Bang Andi Malarangeng dan juga Mas Saiful Huda. Jadi kapan ini akan dideklarasikan, diumumkan kepada publik karena tampaknya responnya cukup banyak ketika kabar ini mencuat ke publik. Bang Andi Malarangeng, apakah dalam waktu dekat akan segera diumumkan? Ya, alhamdulillah kami lihat juga respons masyarakat itu sangat positif dengan perkembangan rencana koalisi baru ini. Karena itu kami mungkin perlu segera duduk lagi sama-sama petinggi-petinggi pengambil keputusan untuk segera menyelesaikan tahapan-tahapan itu. Setelah itu kemudian pasti masyarakat termasuk pers akan kami beritahu. Oke, jadi namanya juga belum ada ya Mas Saiful Huda, bukan koalisi semut merah lagi atau bagaimana nih? Belum, namanya belum, sedang digodok sama Bang Andi ya. Ya, tapi Horor tadi, dulu lah. kalau Mas Saiful Huda bilang koalisi kapal besar, tampaknya bagus juga itu. Oke, jadi Tapi prinsipnya sekali lagi publik, kita minta juga masukan dari publik. Kita tunggu tanggal mainnya, kapan kira-kira koalisi ini bisa secepatnya di launching di publik. Oke, baik, kita akan tunggu kapan persisnya ini akan di launching ke publik, dideklarasikan. Sementara mungkin kita menyebutnya koalisi kapal besar begitu ya dari diskusi ini, tapi ini tentu pembicaraan informal saja. Tapi kita akan lihat nanti seperti apa ini akan berjalan dinamika ke depan. Menarik, kita akan tunggu nanti peresmiannya dari koalisi Demokrat, PKB dan juga PKS. Terima kasih banyak Bang Andi Malarangeng, Mas Saiful Huda, Mas Sirojudin Abbas sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini. Selamat malam. Terima kasih. Kami akan segera kembali sesaat lagi, tetap di CNN Indonesia Newscast.